Guru jalan guru. Baik, KLMJ ujungnya tuh W itu di ujung sana. Sekarang alhamdulillah sudah ada 11 bank umum, sudah ada 25 unit usaha syariah, sudah ada 65 reksadana syariah, sudah ada 4.000 Baitul Mal wa Tamir syariah, sudah ada 164 BPR syariah, dan kurang lebih sekitar ratusan ribu orang yang bergerak dalam keuangan syariah. Jadi jika kita mencari bank yang tidak syariah justru susah hari ini. Tapi sama dengan Mas Iko, jadikan langkah ke bank itu adalah langkah terakhir karena biaya bank itu mahal dan biaya bank itu kejam. Jikalau Bapak nggak bayar 3 kali berturut-turut, mau sholat duha, mau sholat tahajud, mau tarawih itu pasti dilelang. Ya, nah. Jadi kalau mengembangkan usaha, memang yang paling baik kita memantapkan betul bahwa kita ini adalah master dalam bidang itu. Kemudian kita menggunakan strategic partners atau investor. Memang bagi hasilnya akan lebih banyak. Yang harus kita bagikan bersama partners kita, karena kita punya expertise, dia punya modal. Ini namanya al-mudharabah. Bapak Ibu, apa itu al-mudharabah? Dengarkan definisinya. Silakan catat. Al-mudharabatu hiya aqdun baina tarafaini bihaitsu yusahimu taraful awal bi rasumalihi wa turqusani bi judihi wa kafatil idariyah fi masyru'in ma wa yuwazza riba fi ma bainakuma hasba al-ittifaq. Jelaskan? Makanya jangan kalah sama orang Cina. Bahasa Arabnya kalau orang Cina malu. Ini bukan menghina tapi menyenggol. Apa artinya? Kalau mau tahu artinya belajarlah di Stay Tazkiyah. Ini bukan iklan, promosi. Mudharabah adalah satu ikatan kerjasama antara dua pihak atau lebih. Satu pihak mengkontribusikan dana, satu pihak bawa proyek dalam satu kesepakatan dan dibagi hasilkan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. 50-50 atau 60-40 atau 70-30, 65-35 terserah. Tapi jika terjadi keteledoran dan keteledoran itu diakibatkan oleh kecurangan dari pengelola, maka si pengelola bertanggung jawab. Harusnya ekspor itu kulit sapi, tapi dia selipkan kulit kambing, masuk ke Jepang, ditolak di bea cukainya, dibalikin ke Tanjung Priok, rugi. Siapa yang tanggung jawab? Si pengelola. Kenapa menyelipkan kulit kambing di antara sepatu-sepatu kulit sapi? Tetapi kalau kita impor kemudian tenggelam, pesawatnya jatuh seperti di Ukraina, atau tenggelam. Pak, tenggelam, kita hanya akan dibayar oleh asuransi 6 bulan lagi. Siapa yang bertanggung jawab? Pemegang saham. Nah ini subhanallah, ini sangat luar biasa. Pamungkas, saya mengamini Pak Ito, ketika kita punya mimpi atau ingin sesuatu, memang kita harus doa dulu kepada Allah secara khusus. Makanya tadi Al-Mujib. Ini ada satu event, di mana event itu waktu saya tugas 2 bulan lalu di Universitas Oxford di Inggris, ada satu event yang datangnya itu 5 mantan presiden plus beberapa pengusaha global. Ada Jimmy Carter, mantan presiden Amerika, kemudian ada mantan sekjen PBB Kofi Annan, kemudian ada mantan presiden Finlandia Matti Ahtisaari. Demikian juga ada pemenang Nobel namanya Joseph Stiglitz, dan ada pengusaha yang tadi disebut oleh Mas Ipo, Richard Branson, yang punya Virgin Air. Karena mereka nggak sholat, lagi-lagi sama tuh, persis itu waktu zuhur. Kata saya, ya Allah, saya ingin ketemu dengan 5 orang ini, dan saya ingin dapat masukan dari mereka. Kalau bisa, saya ingin difoto, dan saya ingin menyebarkan bahwa mereka pernah menyampaikan sesuatu ke saya. Itu sedang sholat zuhur.
subhanallah, nggak ada yang berani mendekati mereka. Tapi karena saya berdoa, dimudahkan sama Allah. Satu, ketemu di WC. Lagi mau wudhu, saya wudhu, dia pipis. Itu Presiden Finlandia, ketemu. Kemudian setelah beres sholat, ketemu dengan Richard Branson. Karena dia buru-buru mau keluar. Nah, dengan Kofi Annan ketemu saat makan di samping saya persis. Dengan Jimmy Carter, Mas mau naik mobil, dia mau berangkat ke London, saya balik ke rumah. Nah, dengan Joseph Stiglitz saat minum teh, karena tidak semua orang yang bisa minum teh bareng ngomongin tentang masalah makroekonomi. Saya cerita tentang masalah ekonomi syariah, dia cari di mana? Siapa yang mau bertanya katanya? Kata saya dari Indonesia mau bertanya tentang microfinance dalam pandangan Anda. Gimana? Dekat ke kapitalis atau ini dekat kepada pemberdayaan? Nah, ketika itu dia tanya, where is the one who asked about microfinance? Ya, akhirnya ketemu, lima-limanya dipoto. Tapi yang sangat sedih, kata Presiden Finlandia, Antonio, kemarin saya sudah bantu itu Aceh. Tapi sekarang saya sedih, Aceh sudah bagus, pemimpin GAM sekarang sudah jadi pimpinan, cuman saya sedih. Kenapa Anda sedih? Ternyata pimpinan yang dulu berjuang di hutan, sekarang mereka adalah yang melakukan korupsi. Nah, itu pesannya yang saya catat. Kata saya, inilah yang paling penting yang saya dapatkan dari foto beberapa 5 orang ini. Baik. Bapak Ibu, ini sudah hampir jam 1 kurang 78 menit. Karena setelah ini akan insya Allah ada acara lagi di ruangan ini. Kita minta ibu-ibu yang tadi sudah untuk mengajukan pertanyaannya, dan insya Allah akan kita jawab dengan singkat. Tolong ya. 1, 2, 3, tadi ada 3, silahkan pertanyaannya to the point, dan insya Allah Mas Iko dan saya jawabnya lebih to the point. Bagi yang ingin ilmu dan barokah dan masih ada waktu, jangan keluar dulu, kita selesaikan. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tami dari Cibinong. Mau tanya sama Mas Iko, awalnya keluarga saya kan bahagia. Suami saya juga suami yang soleh, rajin sholat malam, rajin puasa Senin Kamis. Akhirnya saya memantaskan diri, kadang saya ikut bangun, ikut sholat. Tapi setelah kemarin kita umroh, pas awal Ramadan kita umroh, justru di Raudhah itu saya minta doa saya menjadikan keluarga kami keluarga sakinah. Setelah saya doa, besoknya malah justru kebongkar chatting-chattingan dia sama perempuan lain yang teman kantornya itu habis umroh dia udah janji udah gak mau menghubungin, tapi dia tadi masih begitu lagi. Yang jadi pertanyaan saya sudah memantaskan diri untuk seperti itu. Doa saya pun di Raudhah sudah istilahnya udah benar. Apa yang salah dari diri saya? Hanya itu aja. Baik, akan dijawab setelah 2 pertanyaan berikut. Silakan Ibu yang masih kecil. Bapak-bapak jangan mendengarkan jawabannya ya. Biasanya sesuatu yang dilarang itu didengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika dari Bekasi, Ustaz. Pertanyaan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Ramadan kemarin, alhamdulillah saya sama suami diberi kesempatan umroh. Dan salah satu dari doa kami adalah karena memang niat kami salah satunya umrah itu cita-cita kami sangat besar dan kami perlu dekat dengan Allah, bukannya lagi di sana. Dan salah satu dari doa kami untuk meningkatkan bisnis suami saya di properti, kita minta tanah 1000 meter tadi itu. Subhanallah, 1000 kemudian Ustaz, doa itu terkabul. Terkabul bagaimana ceritanya? Karena memang saya juga bingung. Kemudian saya sampai gemeteran ketika itu memang Pertanyaannya apa? Ya, teman suami saya itu tiba-tiba nelpon untuk mengolah tanah di 1000 meter di Jogja. Tapi pertanyaan saya, teman suami saya adalah orang Kristen, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah memang di sisi lain saya merasa apakah ini doa yang terkabul atau memang cobaan? Ataukah memang dalam bermuamalah itu diizinkan atau bagaimana? Tapi dalam menjalankan bisnis kalau partnernya tidak sholat, tidak memuliakan Allah, tidak menggunakan nama Allah, itu menurut saya juga ada gangguan juga gitu, Ustaz. Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir. Ada? Kalau
tidak dianggap dua ya. Itu ada di belakang terakhir, Mas tadi di tengah. Bisa dibantu? Oke. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Mas Iko. Dua pertanyaan boleh? Satu aja. Satu tapi ada dua. Menurut Mas Iko, apakah Mas Iko itu sudah merasa sukses saat ini? Dan saya ingin tahu apa ukuran sukses bagi seorang Muslim. Terima kasih. Silakan Mas Ibu. Jadi kemarin saya kali puasa itu ya, kali puasanya subur gitu ya. Oh ya, ingat harinya kata Ibu Mirna hari Rabu. Oh Rabu ya, Hari Rabu alhamdulillah silaturahim ke sini. Oh iya, saya Kamisnya batal lagi bang. Jadi ini, saya pertama kali itu hampir pingsan kemarin itu. Sampai jatuh saya di toilet itu, sampai itu Kamisnya masih buka gitu ya. Akhirnya hari Kamis sudah saya batal puasanya. Jadi gini, saya waktu ngobrol itu kemarin waktu ini saya ngobrol nanya-nanya sambil saya jawab itu juga gitu kan. Kita doa, kita ini kan Muslim semua kebanyakan di Indonesia, ya. Kita doa minta pemimpin yang soleh, ya. Dua kandidatnya kayaknya jauh lah gitu ya, kayaknya jauh lah gitu ya. Kita ini bulan Ramadan mintanya, gitu ya. Dan kita juga luar biasa mintanya, kita juga banyak penduduknya, Muslim gitu ya. Kenapa Allah belum kabulkan juga pemimpin yang benar-benar soleh gitu? Satu. Terus kasusnya Palestina, Gaza, ya. Kita minta nih bulan Ramadan, Muslim sedunia, yang minta ada pakai nangis semua, nggak ada yang nangis tuh, ya, nggak ada yang nangis tuh, minta. Selagi dia Muslim, ya, dia masih punya kira sedikit, pasti udah minta, dia sudah nangis. Yang preman-preman pun gitu ya, yang sekali-sekali sholat pun kalau imamnya ngomong Palestina, pasti juga dia sedih, pasti mati juga kata aja. Kurang apa coba kita doanya? Ya, kenapa Allah belum memberikan kemenangan pada Gaza? Ya, belum memberikan kemenangan pada Palestina. Ya. Nah, jadi kita minta itu, jadi logikanya Allah itu beda dengan logika kita. Misterius, serius. Ya. Jadi bisa jadi Allah belum menangkan Gaza, belum menangkan Palestina, agar apa? Muslim sedunia ini agar makin bersatu, agar makin kuat ekonominya. Kalau kita misalnya tidak ada ancaman dari Israel dan lain-lain, kita makin lalai. Gara-gara ada satu pemantiknya, ada pemicunya di sini, akhirnya kita doa benar fokus jadinya. Yang jarang pun akhirnya pakai itu dulu, ya. Yang semangat ekonominya kelompok-kelompok aja akhirnya bangun. Oh iya, lihat tuh ya bagaimana kita berusaha memboikot produk Israel gitu ya. Lihat produknya besar-besar semuanya. Sampai di Kementerian Defense mereka, pertahanan mereka bilang, dia ngomongin kalimat nantang dulu ya. Kalian tidak akan mungkin bisa memboikot produk kami, karena kalian pasti akan pakai semua dan itu. Dia sampai ngomong kayak gitu, ya. Itu dimunculin di halaman mereka, ya. Karena produknya sudah merasuk luar biasa mana-mana. Emang sulit itu. Nah, jadi akhirnya Muslim kita ini gira ekonominya naik, ya kan? Karena ada kejadian ini. Jadi Allah mungkin belum mengabulkan atau mengabulkan dalam bentuk yang lain. Tujuannya itu biar kita tuh mungkin gitu ya, mungkin lain kita nggak tahu juga. Sama waktu itu ada seorang bapak-bapak, dia tahu dirinya pemarah, dia doa benar-benar sama Allah, udah pakai sedekah, udah pakai semua. Dia minta supaya menjadi hamba yang penyabar. Udah doa bertahun-tahun, udah pakai sedekah, nggak sabar juga dia tuh orangnya, ya. Ternyata apa? Akhirnya dia nangis, dia sadar ternyata Allah mengabulkan dalam konteks yang lain. Dia diberikan istri yang penyabar, diberikan anak yang penyabar menghadapi dia, ya kan? Jadi mungkin dianya belum terkabul, belum dikabulkan sama Allah, mungkin gitu ya, kita nggak tahu juga gitu ya. Allah kabulkan dalam bentuk yang lain, ya. Anaknya penyabarnya luar biasa. Harusnya bapaknya pengarah, anaknya pasti pengarah juga, ternyata tidak. Ini anaknya penyabar luar biasa, istri juga penyabar luar biasa. Jadi Allah mengabulkan dalam bentuk yang lain, ya. Nah, jadi mungkin juga ya, ibu tadi udah doa biar keluarganya sakinah gitu ya. Kalau sakinah mesti diusahakan ya. Kalau Sabina nggak harus ya, Sabina nggak harus ya. Nah, mungkin Allah belum kasih ini agar kita berikhtiar terus-terus.
Sama juga mungkin teman-teman yang sudah berusaha memantaskan diri, sudah berusaha karena sudah sedekah, jodohnya belum ketemu juga. Nah, ini mungkin ya, ini pasti nggak ada yang tahu jawabannya. Kalau pengen tahu jawabannya benar-benar, ada Pak sekarang, ada Bapak ya, tanya langsung sekarang. Mungkin tujuannya itu agar kita berusaha benar-benar memantaskan dirinya, ya. Agar kita berusaha benar-benar memantaskan dirinya. Salah satu mentor saya itu ya, saya nggak usah sebutin namanya, itu dia dulu jarang sholat, banget sholat. Akhirnya terjadi sebuah kasus besar luar biasa, ya, masuk ranah hukum. Sekarang tuh sholatnya dia 5 waktu on time, azan, iqomah, langsung sholat dan berjamaah. Dan dia berusaha langsungnya iqomahnya. Iya ya, bagaimana dengan kejadian dia bermasalah dari segi bisnisnya itu ternyata makin mendekatkan dia sama Allah. Bagus nggak itu? Bagus. Jadi cara Allah itu memang mesti terus nggak. Kadang-kadang logika kita belum nyampe. Kadang-kadang belasan tahun baru kita sadar. Saya perubahan besar pada hidup saya ketika mati. Kita ayah saya meninggal. Ini salah sebenarnya. Harusnya ayah kita belum meninggal, kita berubah. Kebanyakan kita kan enggak. Ayah meninggal baru berubah. Gitu. Nah, jadi ada hikmah saya baru sadar itu belasan tahun kemudian. Oh iya, gara-gara ayah saya meninggal itu, akhirnya saya dari segi muslim saya berusaha lebih baik lagi. Dari segi ekonomi saya berusaha lebih baik lagi. Ya. Kalau nggak pasti saya ya gitu-gitu aja. Nah ini saya juga yakin menjawab banyak pertanyaan di antara kita yang masih mikir gitu. Kenapa Allah belum ini juga? Kenapa Allah enggak? Allah tuh ambil contoh sederhana ya. Ini kayak saya tidak berpihak lah. Ngomong di sini dari segi capres saya tidak berpihak. Ya, capres 1, 2 saya tidak berpihak. Ya, tapi kononnya yang partai-partai Islam mau berkumpul di suatu kubu. Ya, dan kayaknya kubu ini kayaknya nggak menang, mungkin kayaknya kita nggak tahu lah, tapi tidak saya nggak tahu. Tapi paling itu saya pengen sampaikan. Mereka pada mengeluh. Ini kan teman saya juga. Ya, kubu A, kubu B itu dua-duanya teman saya. Tim sukses mereka juga teman saya juga dua-duanya. Mereka ngeluhnya orang Islam gimana, gini, Ustaz bertakwa nggak dengerin. Kita partai Islam kita juga diikuti sama jemaah. Ya, ketika sholat mereka tanya kita, pas fikih tanya mereka, pas capres mereka nggak boleh lain. Mereka lebih dengerin si rocker ngomong apa lebih dengerin ketimbang ulama, ketimbang kiai gitu kan. Nah saya bilang, saya simpulkan aja saya sama mereka. Inilah sebenarnya tugas kita, ya, agar partai Islam ini berbenah. Ya, mungkin sekarang kalah, mungkin saya nggak tahu. Tapi ada kata kalah 5 tahun kesempatan tersebut. Karena partai Islam itu banyak masalah menurut saya, ya kan? Nah jadi mungkin Allah belum kasih kemenangan, tujuannya dari itu. Tapi nggak tahu juga, hikmahnya kita nggak tahu. Ya. Nah jadi cara Allah mengabulkan itu logikanya beda dengan logika kita. Kadang-kadang akal kita belum nyampe. Kadang-kadang belasan tahun kemudian baru sadar. Kayak ayah saya meninggal tadi itu ya. Ibu saya juga sama. Ibu saya ada hadir di ruangan ini. Dia mengalami perubahan yang besar sebagai muslimah itu setelah suaminya meninggal. Dulu waktu suaminya ada yang jadi Tuhan itu ya suaminya. Apa suami terus gitu, sampai lupa pengajian, lupa menuntut ilmu dan seterusnya. Ketika meninggal akhirnya rajin ke masjid, rajin semuanya. Berarti ada hikmah yang luar biasa kan dengan meninggal itu. Bukan berarti kita minta dia meninggal, tidak gitu ya. Tapi di balik hikmahnya itu ininya muncul. Kayak guru saya tadi, dia pas rugi, pas bermasalah bisnisnya, akhirnya bisa rutin berjamaah 5 waktu. Ini hikmah yang luar biasa. Ya, jadi terus saya tanya, masih kok sukses atau tidak? Saya ikut jawaban guru saya. Sukses itu kata Pak Syafi'i, ya, antara Bismillah dan Alhamdulillah. Ya, yang sudah diraih, yang sudah digapai, yang sudah dilangkahi, ya Alhamdulillah. Ya, yang belum ya Bismillah mulai lagi. Itu aja. Saya punya nggak impian-impian yang sudah dicapai? Punya, Alhamdulillah. Punya nggak impian-impian belum dicapai? Punya juga. Ya udah Bismillah mulai lagi. Itu aja sukses. Saya ngikut definisinya bahasa ini. Itu aja. Ya. Alhamdulillah. Lalu Bismillah. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sukses itu adalah terminal. Sukses itu adalah stasiun. Sukses itu adalah kilometer-kilometer yang kita lalui. Buktinya kalau kita SD, colong belajar dengan baik agar lulus. Yes, lulus. Tapi setelah lulus SD, kita bingung lagi kan mau masuk SMP. Nah, cari SMP yang bagus. Alhamdulillah 3 tahun kita bertukus lumus, akhirnya dapatlah kelulusan di SMP. Setelah lulus SMP, sukses tidak? Sukses. Tapi kita bagaimana mencari SMA favorit? Masuk SMA yang
berkualitas tinggi, pusing lagi. Tapi alhamdulillah dekat doa, koneksi kiri kanan, ayah turun, ibu turun, paman juga telepon kiri kanan, masuk ke SMA yang favorit. Yes, saya lulus SMA, saking gembiranya baju dicoret-coret. Udah ada beres SMA, happy kan? Happy. Tapi bingung cari kampus yang bagus, kampus yang berkualitas dan menjanjikan masa depan. Akhirnya mencari tempat kuliah. 4 tahun setelah lulus sarjana, berhasil tidak? Berhasil. Tapi bingung lagi. Udah jadi sarjana tapi jadi pengangguran. Jadi sudah berhasil, kita bingung lagi. Nah, setelah jadi sarjana, akhirnya kita cari kerja, cari PNS sampai harus nyogok, cari ini karena uangnya nggak cukup nggak jadi, cari ke perusahaan multinasional nggak punya pengalaman, bahasa Inggris belepotan, muter-muter akhirnya dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Setelah dapat pekerjaan, alhamdulillah belum punya rumah. Cari juga belum dapat juga. Masih bingung lagi, belum dapat istri juga, belum dapat suami. Akhirnya dapat rumah tapi tipenya kepentok truk, jadi ada kecil. Dapat istri, subhanallah, sudah pendek, bulat, hitam lagi. Padahal kita juga banyak bulat hitam juga, jadi sama. Kata masih foto 5-5 sama-sama. Semua harus disyukuri. Mau tinggi dari Allah, mau pendek dari Allah, mau putih dari Allah, mau hitam dari Allah. Dan insya Allah ada hikmahnya. Cantik itu relatif, ganteng itu relatif. Justru kalau suami itu terlalu ganteng, terlalu keren, itu bahaya. Dilirik semua wanita. Yang paling bagus, yang senang-senang kayak suami kita itu sekarang itu yang paling bagus buat kita. Bapak-bapak, kalau istri kita itu seperti bintang film dari Hong Kong, di Singapura, itu juga bahaya. Kemana dia pergi pasti dilirik orang lain. Itu sudah nikah belum, itu bahaya juga. Jadi yang paling bagus ya istri kayak kita sekarang ini, syukurlah apa adanya. Hidup ini adalah anugerah. Oke, jadi kalau kita lihat perjalanan kita dari SD sampai sarjana, sampai punya rumah, sampai punya usaha, itu antara alhamdulillah, bismillah, sukses, bingung, sukses, bingung, sukses, bingung, dan Islam. Pertanyaan ibu, apakah boleh berpartner dengan non-muslim? Jawabannya boleh. Syukur-syukur kita bisa mendakwahkan prinsip syariah dengannya. Pak, ini ada non-muslim tapi bisnisnya daging sapi, ada muslim jualan makanan yang haram. Mana yang benar? Yang benar adalah muslim jualan daging haram. Tapi ada seorang muslim jualan minuman keras, ada nggak? Ada. Itu beres ya? Nah, beres. Nah, jadi ada bisnis yang Islami, ada pemilik bisnis yang Islami. Ini dua bab yang berbeda. Yang didorong oleh syariah itu adalah bisnis yang Islami. Syukur-syukur partner bisnis kita juga bayar zakat. Jadi nurun ala nur. Tapi boleh tidak? Boleh. Nah, boleh jadi ketika kita menerapkan prinsip bagi hasil, Mas, sebaiknya kita iklannya jangan, mohon maaf, buka SPG, Sales Promotion Girls, yang mengumbar aurat. Lebih baik yang elegan. Tapi kenapa? Bukankah dengan syahwat ini bisa berlaku? Menurut saya justru orang sekarang itu sudah terpelajar. Orang itu melihat produk, bukan melihat siapa yang menjual. Karena dia nanti diiming-imingi akhirnya menyesal. Short term kita akan berhasil, tapi long term kita akan rugi, Mas. Benar juga ya pendapat kamu. Akhirnya dia ikut kita. Nah, Mas, sekarang alhamdulillah ada yang disebut dengan bagi hasil. Mas kontribusi, saya kontribusi, nanti kita perketat biaya, kita hemat kiri kanan, akhirnya kita dapat keuntungan, berapapun dapatnya kita bagi. Make sense juga katanya, daripada Anda dipatok sekian. Nah, jikalau kita bisa mendakwahkan keindahan Islam ke partner kita yang muslim, boleh jadi dia akan terkena sinar Islam. Dan ini ada satu contoh kasus, Bu. Dalam dunia ekonomi syariah ada seorang konsultan keuangan syariah asal Jerman, namanya Michael Gessner. Siapa namanya? Michael Gessner, boleh cari di YouTube atau boleh cari di Google.
dia ini banyak memberikan konsultasi keuangan syariah ke lembaga-lembaga. Dia baca syariah, dia baca fikih, dia baca murabahah, syirkah, ta'awun, tijarah, qard, dan lain sebagainya. Sampai dia menjadi dosen di situ. Nah, mungkin karena saking seringnya dia membaca ekonomi syariah, akhirnya dia mendapatkan keadilan Islam dalam apa yang dia pelajari. Bisnisnya ini, profesinya ini akhirnya mengantarkan dia menjadi seorang muslim. Subhanallah. Jadi boleh jadi apa yang ibu lakukan dengan partner jangan muslim ini selama kita istiqomah bisa membawa kepada hidayah. Buktinya si Michael Gessner ini sekarang menjadi seorang muslim yang baik setelah dia berkecimpung dalam keuangan syariah di Jerman. Kalau di Indonesia mungkin wajar, kalau di Jerman itu nggak wajar orang mempelajari fikih, muamalah, dan menjadi konsultan syariah. Nabi pun melakukan hal seperti itu. Ada pertanyaan satu lagi? Oh ya, tentang doa. Kalau tentang doa itu boleh jadi kekurangan suami ibu yang awalnya tertutupi, justru dengan umroh dan ibu berdoa jadi terbuka. Jadi sekarang lebih baik tanya saja, abang mau yang halal mau yang haram? Kalau yang haram itu adalah berpacaran, itu haram. Tapi jika yang halal, tetap dengan saya atau menikah dengan dia atau menikah dengan saya dan dengan dia. Cuman ibu berani ngomong gitu. Oke, tapi jangan sampai ini kebenaran harus disampaikan. Ini ngomong-ngomong, tadi ISIS itu ternyata bukan hanya Islamic State of Irak dan Syria, tapi ada istri solihah, idaman suami. Tapi ada juga satu lagi istilahnya ISIS itu adalah ikatan suami istri satu. Ikatan suami istri satu. Baik. Tapi yang benar ini, kalau sebagai seorang istri kita tidak boleh memperkenankan suami kita tetap harus satu dan dia boleh berzina di luar. Kita akan berdosa seperti itu. Yang benar, karena Islam membuka pintunya, jikalau dia ingin lebih dari satu, harus sesuai syariat dan harus adil. Kebanyakan, saya tidak mau punya istri, punya suami, punya istri lagi. Yang penting dia istrinya hanya saya satu, tapi jikalau dia jajan terserah. Pulangnya seorang diri menjadi suami saya. Jadi seolah-olah saya menghalalkan zina dan menghalalkan nikah, mengharamkan nikah. Itu bahaya. Ini bisa diucapkan, tapi memang berat untuk didengar. Halo? Oke. Tapi sebagai hak harus disampaikan bahwa nikah itu halal, adil itu wajib, berzina itu haram, jajan itu adalah maksiat. Tidak boleh dilakukan. Nah, mudah-mudahan sebagai suami yang baik adalah suami yang seperti kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik muamalahnya kepada keluarga. Ayah teladan, suami teladan, istri yang bijaksana. Demikian juga kata Rasul, saya adalah suami terbaik kepada keluarga. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak kepada guru saya Mas Ipo yang sudah hadir di sini atas motivasi, atas sharing dan penyemangatnya. Terima kasih juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan wabil khusus kepada keluarga besar Tazkiyah, keluarga besar Andalusia, followers dari Facebook dan Twitter Mas Iko, dan Bapak